Seumur-umur 30 tahun itu ya, sekurang-kurangnya kita udah membaca 100 buku terbaik di dunia. Salah satunya itu bukunya Pramudia, bukunya Buya Hamka, itu kan. Kalau kita udah mencapai usia 50-60-an itu, 500 buku terbaik di dunia itu udah kita baca kayak gitu. Tulisan-tulisan dari sastra seperti dari Arab itu, seperti baca. Karena apa? Karena rahasia menjadi penulis yang sukses itu dimulai dengan banyak membaca gitu. Apa aja dibaca dah gitu. Baik Mas, jadi memang ibaratnya membaca dan menulis itu seperti sepasang sepatu ya Mas ya, harus selalu beriringan gitu ya. Beriringan, ya, persis. Dan kemudian juga ini ya zaman sekarang ini lebih mudah sebetulnya buat adik-adik ini karena ada internet kan, ada. Nah ini privilege zaman sekarang ya Mas ya, teman-teman zaman sekarang nih ya. Iya, banyak buku gratis ya kan, bisa Google aja dapat buku gratis kan. Nah kita mau kuliah dari universitas terkenal seperti Harvard, MIT, Oxford, kan banyak mata-mata kuliah yang gratis yang bisa diakses dari situ. Mau belajar matematika bisa, nuklir, menulis, agama. Jadi nggak ada alasan kalau sekarang ini kita nggak bisa menjadi pinter lah gitu. Cuma tinggal kemauan. Ya benar. Selain nih Mas, selain misalnya bahwa perkembangan teknologi, apalagi sih Mas yang harus disyukuri nih penulis masa kini gitu. Terus dibandingkan dengan perjuangan kita dulu, apalagi zamannya Mas Nasir Tamara ya. Waduh itu susah, buku kan terbatas. Kalau sekarang kan misalnya kalau kita mau belajar tentang novel-novel, puisi, baca tulisan-tulisannya Mbak Asma Nadia gitu, yang banyak sekali, udah ratusan kan kayak gitu kan. Dan teman-temannya juga banyak. Sekarang nih banyak penulis perempuan yang hebat-hebat nih. Mungkin zamannya sekarang lagi zamannya penulis perempuan nih ya. Kita lihat dari Asma Nadia, ada Dewi Lestari, ada Laila Khudori, ada Laksmi Muncak, itu beberapa nama yang semuanya itu perempuan gitu, yang top-top kayak gitu. Tapi yang laki-laki juga banyak kayak gitu ya. Cuman perempuan sekarang lebih menonjol gitu. Yes, girl power. Iya. Mas, by the way, kalau dulu itu tantangannya Mas untuk jadi, nah saya juga nggak tahu nih, Mas jadi penulis dulu kah, wartawan dulu kah, editor dulu kah, nih perjalanannya bagaimana Mas? Jadi begini, saya itu pertama-tama itu belajar jurnalistik. Saya mulainya dengan fotografi, punya hobi. Hobi saya fotografi. Terus saya di Jakarta itu kenal banyak temen kan yang suka bikin foto bareng-bareng saya. Foto kan hobi itu ya, jadi kita berkawan gimana sih motor yang benar, gimana cari angle yang bagus gitu ya. Lah banyak wartawan foto yang murah hati berbagi pada saya. Mereka ngajarin saya yang disebut fotojurnalisme gitu. Foto reporter lah istilahnya, bagaimana membuat foto-foto yang bisa masuk di media massa gitu. Nah, ternyata foto saya itu kepilih di majalah Tempo tuh. Tempo baru terbit. Kan baru tahun pertama Tempo majalah itu yang nomor 1. Foto saya yaitu foto Menteri Keuangan waktu itu, Pak Liwardana, profesor, itu dimuat. Wah, kan senang saya itu foto saya yang pertama diterbitkan oleh kemudian majalah yang sekarang itu menjadi legendaris gitu. Itu udah setengah abad yang lalu tuh. Terus dari situ kemudian saya belajar menulis. Wartawan dulu Mas ya? Iya, saya belajar menulis kan. Nggak teman saya, karena kan setiap foto masih ada captionnya kan.
Betul. Dan redaktur juga menanyakan kan, ini apa cerita? Bikin cerita dong, bukan hanya caption. Caption kan cuma satu kalimat. Coba makan setengah kalimat lah, pendek kan harus, kalau enggak orang bosen juga kan. Nah, mereka bilang, coba deh kamu ceritain setengah halaman, satu halaman, dan saya mulai dong belajar kayak gitu. Nah, kemudian tuh saya itu dapat kesempatan untuk belajar jurnalistik. Karena saya dianggap cukup produktif, banyak menulis, foto, diterbitin ya di majalah-majalah, koran, tahun-tahun itu. Saya mendapat kesempatan beasiswa untuk belajar di Sorbonne. Sorbonne itu kalau kita baca Laskar Pelangi itu kan, itu ceritanya gitu, impiannya untuk belajar di Sorbonne kayak gitu. Nah, saya belajar jurnalistik pertama-tama. Jadi kalau ada orang belajar menulis gitu di universitas, saya tuh belajar menjadi wartawan sekaligus penulis, karena di sekolah saya di perguruan tinggi penulisan itu diajarin bukan hanya nulis news, tapi juga nulis cerita, segala macam nulisan. Jadi saya itu percaya bahwa kalau ada kesempatan belajar menulis di perguruan tinggi itu bagus gitu. Karena menghemat waktu. Betul. Teori-teorinya segala macam gitu. Jadi kita ada yang ngajarin, dosen kita jadi mentor kita. Baik, Mas Nasir Tamara, menulis buku dulu atau menerjemahkan dulu nih? By the way, itu Tintin sama Asterix itu favoritnya Asmo banget waktu itu. Bagus sekali. Jadi saya itu serentak gitu. Jadi saya nulis buku Revolusi Iran, itu yang pertama kan, itu buku pada zamannya itu bestseller banget gitu. Cetak berapa banyak, berpuluh kali lah. Kemudian diterbitin juga di Kuala Lumpur, ya kan, ada di Singapura, ada di Brunei, buku itu kan, pokoknya di wilayah yang berbahasa Melayu kan, negara-negara itu kan berbahasa Melayu kayak kita. Nah, jadi dari tulisan-tulisan saya berupa artikel itu dikumpulin, Asna. Kumpulin, dijadiin buku gitu kan, artinya disusun. Jadi dari tulisan-tulisan tersebar dulu dikumpulin, diklasifikasi kan, oh ini cocok buat chapter ini karena isinya ini, temanya apa, bab ini, bab 2 temanya apa, bab 3 apa, kemudian dikasih pengantar dulu supaya orang sebelum baca mau tahu apa yang akan mereka baca. Jadi mereka bisa saving time juga kan, apalagi sekarang kan. Kalau misalnya 2 halaman pertama aja buku itu nggak menarik, orang males deh nerusin. Sekarang kan pendek-pendek kan, biasanya di ini kan di Twitter kan, jadi 240 kata kayak gitu. Jadi kita harus belajar banget gimana. Seperti Asnah lah, luar biasa gitu. Berapa halaman pertama orang udah nggak pengen ngelepasin bukunya lagi kan. Itu kan kita belajar juga gitu kan. Nah, dari situ lalu saya menerjemahkan juga. Diminta prosesnya gimana, Mas? Diminta oleh Gramedia kah? Diminta oleh waktu itu penerbitnya itu bukan hanya Gramedia, tapi juga ada penerbit namanya Indira. Oke, iya. Ingat kan, Indira itu Tintin sama banyak sekali komik lain gitu kan. Nah, kemudian ada juga penerbit Sinar Harapan ya, nerbitin Asterix gitu kan. Baru sesudah 2 penerbit itu rupanya nggak ada lagi, baru banyak hak-haknya itu diambil alih oleh penerbit lain, termasuk ke Kompas Gramedia. Nah, saya mulai dari situ. Dan sekarang itu ternyata komik Gramedia itu laku, terutama Tintin, kalau orang Perancis bilangnya Tintin. Oh gitu? Karena kalau Tin bacanya Tan. Jadi 2 kali. Oh iya, makanya ada Lupin di Netflix tuh Lupan ya? Lupa, gitu. Iya. Nah, nonton Lupa itu juga bagus sekali kan filmnya kan. Nah gitu, jadi lalu menerjemahkan itu kan saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya Inggris ke Indonesia ke Inggris, atau nulis langsung. Malah buku-buku saya ada beberapa yang saya tulis langsung di dalam bahasa Inggris. Lalu menerjemahkan juga dari buku bahasa Perancis ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya juga kayak gitu.
Tapi kalau menerjemahkan gitu juga nggak boleh sekaligus, nggak boleh terlalu panjang. Kita mulai juga dengan yang pendek-pendek dulu, latihan dulu, ya kan. Kalau lama-lama udah lancar, baru kita bisa yang tebal-tebal. Baik, Mas, itu buku pertama atau penerjemahan pertama itu usia berapa, Mas? Dan usia 25-an lah kira-kira gitu ya, 30-an. Pertama sih ada 30-an ya. Baik. Saya udah hampir doktor waktu itu. Karena itu bukunya serius kan. Itu ceritanya tentang bagaimana seorang ulama, imam besar namanya Ayatollah Khomeini yang waktu itu udah usia 70-an tahun di Iran itu berhasil mengalahkan seorang raja namanya Shah Iran kan, kemudian dia membuat sebuah republik gitu kan, dari kerajaan menjadi sebuah republik. Bedanya tahu kan republik sama kerajaan. Kalau republik kan ada presiden, kalau kita dipilih kan. Kalau kerajaan itu terus menerus lah, raja katanya kayak gitu kan. Tapi Ayatollah Khomeini yang kalau di Iran itu disebutnya Imam Khomeini itu berhasil dengan gerakannya itu membuat sebuah Republik Islam Iran. Itu cerita. Jadi perubahan politik dan sosial gitu yang sesuai dengan studi saya waktu itu. Dan tidak disangka oleh dunia waktu itu ya, Mas. Tidak disangka oleh dunia. Itu sesuatu yang happening. Tapi yang hebatnya adalah gini loh, Mas. Maksudnya gini, itu sesuatu yang happening kan tidak mudah kita menghadirkan buku gitu ya. Sesuatu yang lagi happening gitu. Kita meleset dikit waktu, buku itu udah lawas gitu, udah jadi nggak happening lagi gitu. Nah itu tipsnya agar kita bisa, kalau kita ingin mengejar satu tema-tema yang secara yang menuntut cepat saji gitu ya Mas ya gitu. Sementara ini kan tema yang serius juga gitu. Apa yang harus diperhatikan para penulis ini Mas, biar nggak kehilangan momen? Nah saya rasa kebanyakan ya. Sekarang ini kan ada banyak orang nulis di sosial media, di Facebook gitu ya. Banyak yang jadi terkenal kan. Itu cara yang bagus juga. Jadi nulis artikel pendek 3 halaman gitu ya. Kalau dulu sih biasanya nulis 6-7 halaman gitu kan. Kalau sekarang 3 halaman aja nulis gitu kan. 3 halaman folio gitu kan, 1,5 spasi gitu kan. 12 poin. Udah juga roman, Times Roman gitu. Itu yang standar gitu. 2,5 halaman dan 3 halaman, tahulah berapa words kan, itu kan nggak banyak. Dan itu ditulis setiap hari gitu. Nah kemudian diterbitin di mana, dicariin sebuah apakah media sosial yang mau gitu kan. Jadi mulai dulu dengan Facebook, karena Facebook kan gratis kan gitu kan. Sama juga sekalian kenapa enggak bikin account di YouTube, bicara juga. Jadi apa yang ditulis bicara gitu, kemudian belajar. Nanti apa yang kita bicarakan di dalam kata, itu nanti waktu menulisnya lebih mudah juga. Dan apa yang kita katakan bisa direkam, ya kan? Hasil rekamannya kita dengar, kita tik ulang kayak gitu. Karena ada dialog antara kata yang dari mulut dengan jari yang mengetik nih. Kalau udah sering sekali menulis ini, Asma tahu deh. Pokoknya langsung aja gitu, nggak bisa, udah otomatis lah kayak gitu. Jadi lebih mudah memindahkan gagasan ya Mas ya gitu. Ya. Kalau sudah latihan juga untuk mengungkapkannya secara kata-kata ya, ketulisannya. Iya. Itu kan bacakan tentang kisah seorang Perancis yang udah sakit berat kayak gitu kan, dan akhirnya tentang kupu-kupu apa judulnya gitu kan, penulis Perancis. Yang kemudian dia hanya bisa bicara karena dia nggak bisa, udah lumpuh kan segala macam kan. Sama juga dengan Stephen Hawking dari ahli itu kan, dari Inggris yang menulis buku sejarah waktu, History of Time kan. Dia kan cuma bisa berkedip aja kan sekarang kan gitu kan. Tapi ada suatu sistem yang membantu ya, sehingga kedipan itu sama orang yang kenal dia bisa mengerti bahwa dia mau mengatakan apa. Jadi sekarang itu hambatan itu boleh dikata nggak ada gitu. Kita bisa menulis apa aja bahkan dalam keadaan sakit. Yang penting kita jaga otak kita, asupan ke otak kita, dan kita latih terus. Membaca terus menerus, sering membaca, sering menulis, sering bicara. Itu juga
meningkatkan daya ingat kita. Betul. Itu dalam pengalaman saya, semuanya terkait gitu. Baik. Mas, ini sebelum nanti kita ke rahasia menulis buku ya Mas ya gitu. Asma pengen tahu sebetulnya banyak yang berdalih gitu. Kita nggak punya waktu untuk nulis gitu kan. Terutama nih kalangan laki-laki karena kan harus bekerja nih Mas ya. Dan kalau melihat dirimu kan S1, S2, S3 gitu ya. Dan jurusannya juga serius gitu. Kemudian ada pekerjaan, ada profesi yang juga menuntut konsentrasi dan pastinya juga menyita banyak waktu gitu. Kapan sempatnya menulis? Kapan sempatnya menerjemahkan? Kapan sempatnya menyusun buku? Jadi saya itu biasanya itu paling enak tuh nulis kalau malam tuh, habis makan malam gitu sampai sebelum setengah malam gitu ya. Nggak tahu, siang itu kan ada kerjaan banyak gitu ya. Tapi kalau udah makan malam jam 7 gitu, udah sholat isya kayak gitu itu, udah saya nulis bisa 4 jam itu nggak keluar dari sini kan. Terus besoknya, keesokan harinya kalau ada waktu di sela-sela gitu, udah kan kita ada ini kan HP kan gitu kan, tulis di HP ini kan aja smartphone atau di komputer kecil gitu. Tapi ide-ide besar tuh biasanya ditulisnya malam hari. Kan kita mesti merancang dulu kan, kira-kira apa. Tapi begini juga kan yang paling sulit buat penulis baru gitu ya, bagaimana kata-kata itu bisa muncul di layar atau kalau dulu mesin tik gitu kan. Saran saya sih tumpahin aja semua di situ. Suruh aja jarinya ngetik apa aja. Apa yang ada di kepala tumpahin aja dulu. Biarin aja mengalir sendiri. Itu teknik saya ya. Mengalir sendiri, kemudian nanti saya baca lagi. Oh enggak, it doesn't make sense. Wah ini ngaco, segala macam. Saya ketawa sendiri. Kok gue bisa nulis begini? Enggak apa-apa. Maksud gue begini loh. Baru sih proses editing tuh langsung diadakan. Tapi udah ada tulisan sebagai basis kan. Tinggal nambahin, ngurangin, ngerubah gitu kan. Di komputer mudah kan dimain-mainin. Tapi harus ada teks tertulis dulu. Jadi yang penting itu ada artefaknya dulu tuh. Ada di halaman itu dulu tertulis gitu. Nah kalau udah begitu, udah proses berikutnya, proses editing. Editingnya simple-simple. Yang penting itu ada dulu, yang susah kan. Nulis itu menciptakan kan. Betul. Menciptakan halaman pertama, kedua, ketiga, kelima, kalau udah 10, 15 halaman udah kan udah lancar gitu kan. Udah ada plotnya, udah ada segala macam. Tapi yang paling sulit itu kan dalam menulis buku kan 15 halaman pertama menurut saya. Pengalaman saya sih. Itu bisa makan waktu seminggu itu untuk menyelesaikannya aja kayak gitu. Ya, jadi mulai dulu ya Mas ya, mulai dulu, tumpahin dulu gitu ya. Tumpahin aja semua, muntahin aja, gitu. Jari-jarinya suruh kerja, terus mikirkan apa yang ada di kepala. Jangan pikirin gimana titik komanya salah enggak, tanda tanyanya, tanda serunya gitu kan, tanda petiknya masih belum sempurna, apa spellingnya salah atau enggak, itu nanti urusan ngedit gitu. Baik ya, tapi memang Mas ya kalau nulis sambil ngedit ntar nggak selesai ya Mas. Yang tumpahin dulu, tuntasin dulu gitu ya. Iya, jadi dulu tahu-tahu udah misalnya 4 jam itu kalau saya nulis 7 halaman tuh jadi itu saya. 4 jam, 7-8 halaman yang udah tinggal diedit gitu ya. Nantinya ya jadi mungkin 4 halaman, 3 halaman gitu ya. Tapi berarti kecepatan Asma udah mirip-mirip Mas Nasir Tamara nih. Oh, karena Asma pernah bilang sama Ayah 4 jam tuh 1 cerpen insya Allah. Kalau lagi ya bisa ya cukup insya Allah ya. Mas by the way nih Mas ya terkait kepenulisan tadi. Oke lah menulis 1 buku atau menulis 2 buku ya menulis 3 buku. Tapi kalau sampai menulis dan terlibat dalam 100 buku itu kan berarti selain tadi ya Mas sudah menemukan waktu yang enak dan sebagainya. Tapi ada drive ya, ada inner spirit gitu loh yang membuat kita saya harus nulis ini gitu. Saya nggak kayaknya feel incomplete gitu kalau misalnya nggak nulis gitu kan. Nah kalau alasan Mas sendiri apa sih yang ingin dicapai dengan menulis ini gitu? Kenapa Mas nulis? Maksudnya gini, secara profesi istilahnya kalau untuk income terjamin, secara akademisi wow gitu ya gitu. Tapi Mas tetap nulis gitu dan tidak berhenti di 1, 2, 3 buku gitu. Itu rahasianya apa Mas? Kelihatan karena ada yang ingin disampaikan.
Gitu kan, gue pengen ngomongin ini nih ya, tapi nggak bisa ngomongin. Paling enak kan di dalam tulisan kan, di share gitu kan. Tapi ada juga tulisan-tulisan yang memang nggak bisa diterbitin. Ada naskah saya yang 15 tahun belum selesai, juga kayak gitu kan. Itu yang sulit itu. Satu novel ya saya yang panjang, itu mungkin sekarang udah 500 halaman gitu ya. Tapi saya kesulitan karena nulis novel kayak gitu kan berat banget. Saya bisa bayangin seperti Asma ini, karena novelnya novel sejarah juga kayak gitu kan. 15 tahun nih saya mau selesaiin sih, insya Allah habis Lebaran ini selesai nih, doain nih gitu kan. Karena udah 15 tahun di dalam laci. Sambil juga ada puisi-puisi segala macam kayak gitu. Tapi Mas, kalau buat teman-teman nih Mas, apa yang bisa di-sharing Mas? Misalnya dari terkait menulis buku gitu ya, kebahagiaan apa yang didapatkan seorang penulis buku that you got to write? Itu seperti kalau seorang ibu itu punya anak. Kan ibu itu kalau punya anak kan senangnya bukan main kan. Hamil itu kan proses. Menulis buku itu laki bisa merasakan seperti hamil kayak gitu. Sakit itu kayak apa kayak gitu. Sebelum keluar kayak gitu. Anaknya yang gitu. Jadi menurut saya sih ada yang ingin kita keluarkan dari kepala kita, dari tubuh kita. Saya membuat semacam perumpamaan, tamsil seperti menulis itu kan anak kayak gitu, seperti melahirkan bayi. Jadi menulis itu juga membuat manusia kita jadi orang yang terbuka, dan kita membukakan pintu-pintu melalui tulisan kita dan jendela-jendela bagi orang lain untuk melihat dunia gitu. Jadi dunia nggak selebar daun kelor katanya kan. Tapi bagi orang yang nggak membaca, memang seperti lebar daun kelor. Tapi kalau kita membaca ya kita baca. Oh kita mengembara, di Mekah gimana gitu kan, di Madinah gimana, di Turki gimana, di Eropa gimana pertemuan, kisah cinta segala macam. Adegan-adegan di kereta api, perjumpaan di metro gitu kan, kereta bawah tanah, kayak itu bisa meskipun kita cacat ya, tapi dengan membaca buku kita bisa membayangkan kan. Misalnya penulis besar abad yang lalu kayak Karl May yang nulis tentang Winnetou kan banyak sekali, itu kan nggak pernah sekalipun ke Amerika Latin kan. Tapi di dalam bayangan-bayangannya dia yang luar biasa kan. Hebat nggak kalau kita pikir-pikir kayak gitu. Emile Zola gitu nulis ya misalnya. Siapa yang nulis buku tentang perjalanan di dalam 80 hari di dunia itu? Nah, penulis Perancis yang paling terkenal itu juga hanya membayangkan aja dengan membaca kayak gitu. Jadi daya imajinasi kita itu terbuka kalau kita menulis. Dan kita menjadi kreatif, orang yang kreatif. Kreatif itu apa? Kita pengen sampul bukunya bagus. Kita bikin font dari judulnya bagus. Kita pengen ilustrasinya keren. Kita bikin kertasnya bagus. Kemudian jilidnya, kemudian kita cetak hardcover gitu kan dengan sampul yang keras ya gitu kan. Waduh, di emboss segala macam. Jadi ada semua. Dan begitu masuk toko buku kita kepengennya dipajangnya begini gitu kan. Dipajangnya di tatapan mata kita kalau kita toko buku kan gitu kan. Nah, itu semua proses yang membuat kita bahagia. Dan menulis juga ini karena ini fundamental. Kenapa orang itu menulis itu membuat saya bahagia. Saya rasa kamu juga begitu kan, Asma ya. You benar, feel happy. Makanya bisa penulis itu awet muda ya Mas. Ya, kalau nggak nulis kita malah hilang bagian yang indah itu, yang happiness itu kan, kebahagiaan itu. Jadi sama juga membaca itu kan seperti kamu bilang tadi, kaki sepatu kanan sepatu kiri kan. Nah, berapa banyak membaca? Berapa banyak kemampuan kita membaca setahun? 50 buku itu bisa setahun. Jadi setahun 52 minggu kan? Jadi seminggu satu buku aja, tebalnya diatur, ada yang tebal, ada yang tipis kan, tapi tiba-tiba nggak kerasa udah 50 buku. Dan orang yang sukses dalam hidupnya, dalam karirnya, itu adalah orang-orang pembaca yang hebat kan. Hebat, pembaca.
Dan kemudian juga sudah dia menjadi sukses sekali, dia ngerasa bahwa dia harus berbagi dengan orang lain, dan lalu dia menulis atau minta bantuan dengan penulis supaya ide-idenya tersebar kayak gitu. Dan itu yang luar biasa. Kalau fiksi itu ya, kan kita mesti melihat tuh fiksi di Mesir tuh kan. Mesir karena kita ini kan mayoritas penduduk kita kan Muslim kan. Nah, salah seorang pemenang hadiah Nobel itu adalah Najib Mahfuz. Wah, karya-karyanya kan kalau kita baca seneng banget kita, lorong kita kayak gitu. Aduh, kalau baca luar biasa. Kafe-kafe di mana dia berada, dia gambarin. Kemudian juga puisi. Coba siapa? Bob Dylan ya. Lirik-liriknya dia di Hey Mr. Tambourine Man, da 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 da. Itu yang begitu bagus sehingga juri hadiah Nobel di Swedia memberikan dia hadiah Nobel untuk lirik-lirik dari lagu-lagunya. Bayangin aja dia dapat berapa juta dolar itu dari lirik-liriknya kan gitu kan. Jadi apalagi sekarang kemungkinan di digital segala macam kan, kripto, NFT segala macam. Jadi menulis itu sekarang mempunyai potensi yang jauh lebih besar dari dulu. Baik, Mas. Jadi kekuatan kata-kata tadi ya, pencapaian yang bisa kita dapatkan ya teman-teman, gitu, dari kemampuan untuk mengolah diksi. Mas, sebelum kita masuk ke tanya jawab, apa sih yang harus diperhatikan sama teman-teman? Ini kan mereka banyak yang mungkin baru menyusun buku pertama ya Mas ya. Do's and don'ts-nya apa nih Mas kira-kira? Nah, gini. Rahasia menulisnya. Tulis apa yang kamu tahu. Oke, tulis apa yang kita tahu. Jadi kejadian-kejadian yang kamu alamin, kamu pernah dengar, kamu pernah baca, dan rasanya kamu tahu mendetail, ya kan, tentang peristiwa itu. Karena rahasia suksesnya tulisan ada di detail. Detail warna baju apa kancingnya copot satu, atau pada waktu mengerjakan sesuatu, apakah selendangnya gitu terjatuh waktu jalan, kayak gitu. Sepatunya warna apa? Kemudian apakah dia batuk waktu itu kan? Bagaimana background di tempat dia duduk gitu kan? Bunyi suaranya apa? Teman bicaranya gimana? Teman bicara dalam suasana sedih, mukanya gimana gitu kan? Menangis itu gimana? Proses menangis itu sendiri kan? Dari mulai muka berkerut, kemudian berubah, kemudian tiba-tiba merembes sebuah air gitu kan dari mata, baru menetes kayak gitu kan. Cerita-cerita kayak gitu tuh membuat orang itu tertarik banget. Jadi semuanya detail, tapi tulis siapa yang kita tahu. Tahu itu jangan lihat sendiri, baca dari bacaan juga tahu kita. Kemudian ada hasrat kita untuk menyampaikan sesuatu tadi. Ingin menyampaikan, sharing, kan, berbagi kedukaan, berbagi kegetiran, berbagi drama, kegembiraan, apa aja. Jadi ya kita ingin menyampaikan sesuatu, dan ini penting tadi selain diksi itu ya, rasa bahasa. Bahasa itu punya rasa. Seperti kulit kita juga punya, disentuh itu kan punya rasa gitu kan. Gimana sentuhan? Sentuhan itu ada 1000 jenisnya. Kalau kita perhatiin kulit kita disentuh, seluruh tubuh kita ini ya, itu punya 1000 variasi rasanya. Dan itu jadi kita temukan kata yang tepat. Karena itu harus ada kamus sama kita, kamus yang serius ya, dan kemudian ada kamus sinonim. Harus ada peribahasa juga gitu. Jadi hal-hal yang kita nggak bisa sampaikan gitu bisa dari situ. Kekuatan dari Ibu N. Hadini nih pada sebuah kapal. Baca ya nih ya, ada yang udah baca nih. Ini lagi terjemahin bahasa Inggris nih, sebentar lagi terbit nih oleh Lontar. Itu kadang-kadang dia menggambarkan hubungan laki sama perempuan yang cukup jelas, tapi dengan sama sekali nggak vulgar, gitu ya. Dia
bisa memilih kata-kata sehingga kita kalau membaca pada sebuah kapal itu, ini sesuatu yang terjadi pada hubungan antar manusia. Tapi kita nggak ngerasa bahwa ada pornografi di dalam tulisan dia karena kepandaiannya mengolah kata demikian rupa gitu. Coba baca lagi tuh saya. Kadang-kadang kita kan nggak terhindar dalam hubungan itu kan. Harus menemukan kata-kata, apalagi orang yang akan punya hubungan kekasih, hubungan cinta, kemudian perkawinan kayak gitu. Ini ngambil contoh yang sulit kan. Kalau itu yang sulit kan, kadang-kadang ada ketabu di masyarakat ya. Gimana caranya menceritakan? Misalnya menceritakan hamil di luar pernikahan kayak gitu kan juga sering terjadi di kalangan dimanapun di seluruh dunia ada begitu kan, kecelakaan terjadi segala macam. Tapi seorang penulis yang jago, dia bisa menemukan kata yang sama sekali indah, agung, dan nggak ada vulgarnya sama sekali kayak gitu. Nah, apa berikutnya lagi? Tata bahasa itu penting. Perhatikan betul grammar, tata bahasa. Sebab dirasa bahasa, tata bahasa ya Mas ya? Sangat penting karena apa? Kalau dalam bahasa Prancis ya, kalau orang tata bahasanya nggak bagus, bahasa Inggris juga grammarnya, orang Inggris nggak butuh strict dalam grammar, tapi orang Prancis, orang Jerman, orang Arab, itu grammar itu dalam bahasa mereka itu, wah nggak boleh salah kayak gitu. Bisa kita main-mainkan, tapi nggak salah gitu kan. Bisa kan, kata itu bisa mainkan kayak puzzle kan, bisa disusun kiri kanan segala macam itu kan semuanya. Dan ini juga prinsipnya pegang 5W 1H. Jadi di dalam tulisanmu itu ada siapa yang kamu ceritakan, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan, bagaimana itu terjadi, ya, dan why, how, gitu kan, kenapa, bagaimana terjadinya kayak gitu. Sesudah itu berikutnya, lalu apa? Ya kan orang pengen tahu kan, ini udah kejadian semua, lalu apa? Itu unsur-unsur yang nggak boleh lepas di dalam sebuah cerita. Jadi 5W 1H kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada who, what, where, when, why, and how, gitu tambahan, dan and after, nah, gitu. Jadi lalu berikutnya apa lagi rahasianya? Fokus. Oh, fokus benar sama temanya kayak gitu. Fokus sama chapternya pasti ya kan, sama babnya fokus. Ini fokus gini. Fokus pada bab 1, bab 2, bab 3 segala macam. Lalu kesatuannya menjadi buku, kita fokus pada tema utamanya apa. Misalnya siapa yang baca bukunya Murakami, misalnya dalam Norwegian Wood. Norwegian Wood itu kan sebuah lagu dari The Beatles kan gitu kan. Iya. Kisah dia ketemu seorang perempuan gitu kan di sebuah rumah gitu kan, kemudian berpisah kayak gitu kan. Itu kan sederhana. Dia waktu itu dia tahu tulis itu, waktu itu Beatles masih baru nulis buku lagu itu. Kemudian dengan hebatnya dia bisa bikin kisah cinta yang membuat saya nangis gitu, The Norwegian Wood gitu. Dimulai hanya dengan sebuah lagu yang dia dengar dari The Beatles gitu. Jadi fokus kepada tokoh utamanya selalu. Ada tokoh utama, tokoh nomor 2, nomor 3, tadi fokus kepada di situ. Yang lain itu pokoknya di ringnya dia fokusnya dia, kemudian di ring 1, ring 2, ring 3 segala macam. Ada istilahnya kalau di film peran pembantu segala macam, tapi jangan lupa fokus sama tokohnya sehingga orang akan punya benang merah. Dia bisa mengenali tokoh itu sebagai dirinya sendiri. Jadi pembaca akan merasakan bahwa tokoh itu dia gitu ya. Jadi ketika tokoh itu menangis, pembaca itu menangis juga kayak gitu. Nah, yang berikutnya nih, menulis sekurang-kurangnya 6 jam lah sehari. 6 jam ya Mas ya? Kalau mau jadi seperti kamu kan penulis profesional kan? Iya kan? Nggak tahu kamu menulis berapa jam. Sekurang-kurangnya saya bilang, mungkin kamu 8 jam bisa 10 kali sehari ya.
Tapi 6 jam aja lah cukup. Nggak semua orang bisa seperti kamu kan, yang bisa punya daya tahan dengan duduk gitu kan, segala macam kayak gitu. Nah, tapi kalau 6 jam aja satu hari menulis gitu ya, nggak usah lah hari Minggu libur lah, jangan sampai juga kita kerja terus menerus kan, atau hari Jumat libur boleh, ambil 1 hari lah gitu, 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau mau 5 hari seminggu nulis, paling sedikit 6 jam. Itu saya berdasarkan riset yang saya baca, bahwa umumnya penulis-penulis yang berhasil dan berkesinambungan keberhasilannya gitu kan, bukan sekali nerbitin udah itu hilang lagi gitu kan. Enggak, tapi berkesinambungan nulisnya itu mereka punya gitu. Saya terusin gimana? Ya, silakan Mas. Okay. Habis itu nanti kita tanya jawab. Nah, lalu apa yang penting juga, observasi kita gimana? Kemudian angle-nya, kan banyak sudut nih. Ini kan kalau kita lihat gambaran panorama kan itu semuanya seperti kita zaman dulu anak-anak menggambar gunung dengan sawah di depan gitu kan, memanjang gitu kan. Tapi kita kan bisa lihat angle-nya. Angle-nya kita lihat kaki gunungnya, puncak gunungnya, rimbanya di situ. Jadi angle-nya ada pohon salah satu difokusin gitu kan, yang menarik. Nah, jadi angle kalau dalam fotografi, angle itu juga sangat penting. Dari mana angle-nya kan? Itu membedakan. Kelihatan itu pemandangan yang sederhana menjadi unik ya Mas ya, dengan angle yang tepat. Dengan betul sekali, cocok sekali. Ini adik-adik yang ikut Mbak Asma ini udah belajar banyak sekali bahasa. Saya hanya menceritakan pengalaman saya karena dimintakan, itu banyak kecocokan itu ya. Disiplin. Kalau nggak punya disiplin nggak bisa. 6 jam itu disiplin. 6 jam itu ya nggak usah 6 jam terus-menerus. Tapi jumlahnya ya kan. Selama masak bisa ya kan. Olahraga bisa, ngasuh anak bisa, gitu, nyusuin anak boleh gitu kan. Antar anak sekolah bisa kayak gitu. Jadi kita 6 jam sehari kan ada 24 jam. Ya kan? Nah, kita bagi aja kan 1/4 dari 24 jam kan, dapat 6 gitu. Kalau tidur 6-7 jam gitu kan. Jadi ya segala macam, jadi masih ada. Lalu apa? Cari inspirasi dari 500 buku terbaik. Jadi kalau seumur 30 tahun itu ya, sekurang-kurangnya kita udah membaca 100 buku terbaik di dunia yang disebut buku-buku bagus gitu ya. Salah satunya itu bukunya Pramudia, bukunya Buya Hamka itu kan, yang di Indonesia terbagus ya kan, yang klasik-klasik, Sultan Tagir Ali Sabana, kemudian dari zaman dulu gitu ya, Mohtar Lubis, kemudian Hana Rambe, ini yang generasi-generasi yang lebih tua tapi yang lebih muda juga baca. Dan kemudian karya-karya dari asing, misalnya Victor Hugo dari Perancis, William Shakespeare dari Inggris, baca Hamletnya kayak gitu, Macbethnya. Kemudian dari Victor Hugo baca Si Bongkok dari Notre Dame kayak gitu. Kemudian Les Miserables yang dibikin film yang keren banget gitu, dengan bintang-bintang hebat kayak gitu. Jadi ya 100. Kalau kita udah mencapai usia 50 60-an itu 500 buku terbaik di dunia itu udah kita baca kayak gitu. Tulisan-tulisan dari sastra seperti dari Arab itu, seperti Najib Mahfuz gitu kan, juga itu kita lihat. Nah, detail tadi saya sebut ya, semua itu ada di detailnya. Jadi detail benar, detail. Dan bagaimana kalau kita bandingkan proses menulis itu, kalau dibandingkan dengan jalan cepat, maraton atau sprint? Kalau saya itu seperti maraton. Kalau sprint kan cepat gitu, lari 100 meter, 200 meter gitu, tapi nggak bisa saya. Kalau jalan itu terlalu lambat, gitu kan, kecepatan berapa, misalnya 12 menit sekilo gitu kan, 1 kilometer kayak gitu. Tapi kalau maraton itu kan bisa kecepatannya kita itu 8 kilo sejam atau 7 kilo
segala macam kayak gitu ya. Gantung lah usia segala macam, tapi maraton nggak lari terus kayak gitu. Jadi saya ibaratkan itu kalau berolahraga lari itu lebih bagus kalau buat diriku maraton. Jadi maraton itu kan kita kadang-kadang capek, kita bisa melambatkan, kemudian lari lagi lebih energi kita bisa tambahkan gitu ya Mas. Iya, gitu kan lari 20, setengah maraton kan 22 kilo, full maraton 44 kilo. Tapi kalau misalnya udah lebih tua gitu ya, 10 kilo nggak apa-apa, 10K gitu kan. Nah, gitu. Siap, Mas. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ya, teman-teman. Kita harus sangat bersyukur bahwa hari ini kita bisa belajar banyak ya dari seseorang yang punya banyak sekali wawasan. Dan tadi ya, teman-teman ya, kalau mau jadi penulis, yang penting mau lari ya, boleh larinya, boleh jalan, boleh lari gitu ya, boleh yang maraton ya Mas ya gitu. Tapi jangan ngesot ya, nanti nggak kelar-kelar tulisan kamu. Kelar-kelar. Baik, nanti tambahan dikit aja. Boleh, apa Mas? Iya, karena jadi tulisan kita itu harus diperkaya dengan riset. Riset, ya. Oh, riset itu penting banget. Jadi kita bikin clipping, kita lihat baca di Google gitu kan, baca dari Wikipedia kan, itu nggak kita riset dulu, riset tentang kejadiannya di mana, apa kalau kejadian kebakaran misalnya ya, di mana kebakarannya gini-gini. Pokoknya yang pada bab-bab yang lagi ditulis itu diriset dulu sehingga menjadi semacam sangat meyakinkan. Sehingga membuat orang yang membaca itu seakan-akan dia adalah tokoh itu tadi kan, karena dia menyaksikannya gitu. Jadi udah sampai begitu, itu bisa lakukan riset dan kalau perlu wawancarain orang. Betul. Jadi ketemu orang tanyain, jangan ragu-ragu mau wawancarain orang, minta dia share apa yang dia tahu. Jadi kita bisa itu. Dan tadi udah disebutkan tadi bahwa jadi diperkaya dengan kamus dan ensiklopedia. Orang tuh sering bertanya ya gini ya, bahwa nulis itu sendiri sebetulnya enggak, ada ekosistemnya yang mendukung, ya kan? Jadi di dalam menulis itu kita nanti ada pembaca naskah. Begitu naskah kita selesai, kita kirim penerbit, kan ada pembaca naskahnya kan. Biasanya 2 orang ya, saya dulu editor di penerbit juga dulu pernah. Jadi 2 di editor, baca wah ini bagus, tapi dengan catatan, minta diganti ininya, bisa diperpendek, diperpanjang, segala macam. Itu kan bagian dari membantu kita kan. Bukannya dia mengkritik kita, tapi mengkritik itu harus dianggap bagus karena dia menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan fatal. Ya kan? Yang kedua, sesudah dibaca naskahnya itu penyunting. Wah, penyunting ini seperti penulis sendiri sebetulnya. Jadi cari penyunting yang bagus. Karena penyunting ini partner Anda untuk menjadikan buku Anda itu luar biasa. Pramudia Natatur itu kan selalu disunting dengan bagus ya gitu. Oleh orang-orang teman-temannya sendiri, penulis yang hebat juga. Lalu penerbit itu juga akan membantu. Dia akan membantu supaya naskah seorang pemula gitu ya, diambil juga, nggak ambil penulis-penulis yang udah beken aja, yang udah sangat terkenal kayak gitu. Dan harus punya hubungan, meyakinkan penerbit itu, kasih dong kesempatan saya sebagai penulis muda gitu, supaya karya saya, nanti kan Bapak kalau saya tenar kan, naskah saya kasih sama Bapak lagi, atau Ibu lagi kan, jadi kan Ibu kan untung dari saya, kalau gitu. Dan yang terakhir, dekatlah dengan wartawan atau presensi. Jadi yang mau bicarakan buku-buku adik-adik nih supaya diresensikan karena itu menolong di sosial media, di koran atau majalah itu aja udah tuh lengkap tuh kalau udah begitu. Jadi bahwa kita itu memang salah satu bagian dari orang-orang sistem yang saling membantu gitu. Jadi nggak ada penulis yang muncul begitu aja tanpa adanya pembaca naskah. Pembaca naskah pertama bisa jadi teman kita. Yeah.
Tapi itu tadi benar banget sih Mas. Ini udah sampai ke tingkat marketing ya teman-teman sekalian ya. Untuk kenal dengan presensi, untuk ini gitu. Karena tidak hanya ke buku sih, tapi ke film juga akhirnya itu bermanfaat banget ya Mas ya. Ketika ada film, saya suka colek-colek wartawan Republika. Saya bilang Mas, boleh ini dong Mas, kita baru begini gitu kan. Oke Asma siapin aja press release-nya gitu kan. Jadi terbantu ya Mas, Masya Allah ya. Mas ini ada yang boleh mulai bertanya nih Mas. Ada yang bertanya ya, menurut saya menarik ya dari Nabila. Silakan teman-teman raise hands ya. Saya lebih prefer sebetulnya teman-teman menanyakan langsung, tapi ini juga Mas karena ada yang ibu-ibu lagi nyiapin masakan, ada yang lagi di jam segini. Ada yang menitip ini di chatting banyak ya. Izin bertanya Pak Nasir, bolehkah Bapak ceritakan setelah membaca buku-buku terbaik apa yang lalu dilakukan? Apakah mencatat intisari dari buku terbaik itu? Karena kadang suka lupa dengan apa yang sudah dibaca. Ini agar membaca efektif nih Mas. Iya, saya tuh bikin catatan tentang apa yang saya baca biar nggak lupa. Iya kan, garis besarnya aja, nggak usah. Pokoknya referensi-referensi lah yang supaya kita ingat. Dan itu juga akan memperkaya kita. Dan hasil dari catatan kita itu bisa diterbitin nantinya. Bisa ditunjukin sama yang nulis buku itu. Dikirim, segala macam. Langsung nanti punya temen. Karena dari hasil catatan itu yang diberkaya, dikirim ini pendapatku tentang bukumu. Penulis tuh pasti senang kalau ada yang baca dan ngasih komentar. Nah itu belum Mas melakukan tuh, Asma harus melakukan itu tuh. Iya Mas. Biar menjalin hubungan dengan teman-teman penulis dari berbagai kota dan berbagai negara ya Mas ya. Iya, kirim aja sedikit resensi catatan setengah halaman, 1 halaman kayak gitu kan. Wah, juga kemudian kasih tanda senyum sudahnya kayak gitu kan. Berkomunikasi. Baik, ini ada lagi dari Mbak Ratna Anjulita. Silakan teman-teman yang ingin raise hands ya. Sheila sambil dipantau apakah ada pertanyaan di YouTube ya. Pak Nasir, maaf nggak bisa raise hands dan on cam karena lagi sambil kerja. Oke, izin bertanya, apakah diksi dalam penggunaan bahasa di dalam novel itu sangat penting? Lalu diksi di novel dan puisi apakah sama? Terima kasih. Beda lah ya. Puisi kan nggak perlu ada ini kan, nggak logika kan. Artinya di dalam sebuah novel cerita pendek harus ada jalur cerita, ada logikanya kan. Puisi kan enggak. Kalau sampai waktuku, ku mau tak suara ku segala macam bisa kita segala macam. Kan dia bukan cerita, bukan narasi kan, tapi perasaan hati yang digunakan disampaikan melalui kata-kata yang indah yang dicari diksi. Diksi itu kalau yang tepat untuk puisi, tepat untuk novel, roman kayak gitu kan, itu digunakan pada saat-saat yang tepat sekali. Jadi kalau kita mendapat sebuah kata atau beberapa kata yang bisa disusun, dipakai di dalam saat yang tepat, di dalam sebuah kalimat, itu yang bisa menjadi buzzword untuk segala macam kayak gitu. Dan menurut saya penting banget diksi itu. Jadi jangan lupa terus mencarinya di mana di kamus. Pakai kalau dulu apa dari bahasa apa? Ada yang mengambil dari bahasa Sanskerta zaman dulu ya. Sekarang ngambil dari bahasa Melayu lama gitu kan. Bahasa Jawa lama, bahasa Tempo tuh rajin tuh. Cari dari diksi-diksi ya, mencari kata-kata baru juga segala macam. Jadi kita harus rajin sendiri cari apa yang bisa nyampein. Karena sebuah kata itu maknanya berubah kan. Makna kata itu berubah. Nggak pernah sama gitu. 100 tahun makna itu berubah. Jadi ya tergantung dari suasana kita mau gambarin zaman sekarang, zaman lalu kita mesti paham. Itu semua. Amir Hamzah itu seorang penyair bagus. Tapi Syekh Hamzah Fansuri, tahu kan penulis Syair Perahu? Dia adalah bapak dari penulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi 3,5 abad yang lalu, 350 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, dia sudah menulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia yang sekarang ini, kan kita seturumpun ya. Dan itu diksi-diksinya luar biasa. Dan masih bisa dimengerti sampai sekarang. Hebatnya Mas ya. Baik, Mas ini ada 2 yang sudah raise hands ya. Saya akan memulai dari Awal Noviana. Silakan Awal, 1 pertanyaan saja biar yang lain juga kebagian. Silakan.
Silakan. Ya, masih senyap gitu. Oke, silakan Dinda. Kamu dari kota mana nih? Ya, silakan. Awal. Awal Noviana, dari mana nih? Sudah bisakah mic-nya? Belum? Oke, kalau belum, Awal saya ini dulu ya, sambil Awal nanti coba balik lagi ya, saya coba ke Retno Nur ya. Retno Nur, silakan. Silakan. Assalamualaikum Bunda Asma. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana nih? Mana nih? Waalaikumsalam. Lagi di warung Bunda. Oh, di rumah ada warung kecil-kecilan sih. Pertanyaannya di kota mana? Di warungnya di kota mana? Baik. Oh ya. Jadi begini, kan kebetulan saya nulis di KBM ada beberapa novel dengan genre fiksi sejarah. Kebetulan kan kalau dengan genre seperti itu kan pembaca sedikit sekali minatnya gitu Bunda. Bagaimana ya caranya kita itu biar narik pembaca itu biar suka ke genre itu, kan kebanyakan drama rumah tangga, roman, padahal di novel saya juga ada ini kayak part-partnya yang bikin baper, bikin bucin kayak gitu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini teman-teman sebagian ini kan sudah bermain di platform ya, Mas ya gitu. Jadi mereka minta gimana caranya nih bisa mempromokan karyanya, terutama ketika genre-nya berbeda dengan yang umum. Justru bikin dia itu berbeda dengan yang sudah ada. Karena jadi ya membuat sesuatu yang unik gitu kan. Jadi unik itu yang juga dicari karena orang juga bosen dengan yang udah ada sebelumnya. Dia ada fenomena. Jadi inovasi, cerita-cerita baru, kemudian cerita lama ditulis kembali, seperti film lama dibikin kembali, diinterpretasikan kembali, itu sangat juga membantu gitu. Itu gunanya baca tadi gitu, dilihat dengan bagaimana kisah yang ini Mbak Retno ya tadi ya sudah tulis gitu, kemudian bandingkan dengan hal lain, lihat mana yang sukses dan pelajari kenapa dia sukses gitu. Jadi dengan perbandingan kayak begitu, Mbak Retno itu akan ngerasa plong gitu kan. Wah, ada jalan keluar nih. Ini kelemahan saya di mana? Kemudian kekuatan saya di mana? Kembangin kekuatannya itu. Kalau kita membandingkan dengan yang sukses dulu. Kenapa satu orang yang menulis dengan tema yang sama gitu ya, kok dia lebih sukses? Nah, di situ. Mungkin dia lebih detail, ya kan? Bisa juga adegan-adegannya. Karena kalau kita tidak membandingkan ya Mas ya, kadang-kadang kita merasa kita sudah bagus banget gitu ya, atau kita kayaknya udah sempurna gitu kan. Tapi ketika kita membandingkan dengan gerak yang lainnya gitu kan, secara kualitas karya mereka, kemudian mungkin kerajinan mereka promo juga ya Mas ya, mungkin kita jadi dapat catatan apa yang kurang yang masih harus kita lakukan ya Mas. Betul, itu gunanya membaca dan punya teman-teman penulis gitu. Baik ya, Mas kita coba lagi Awal ya, ini tadi Awal kesian, silakan Awal. Langsung saja pertanyaannya. Mas izin kalau lewat sekitar 5 menit boleh kah? Nggak apa-apa, boleh. Boleh ya, oke. Silakan Awal. Santai aja. Iya. Sudah bisa mic-nya Awal? Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, silakan ya. Kamu lagi dari kota mana nih? Awal dari Cilacap, Jawa Tengah. Silakan ya. Awal. Terima kasih kesempatannya Mbak Asma dan Dr. Nasir. Saya adalah seorang ibu bekerja dan kalau sudah sampai rumah itu biasanya udah sore gitu. Tadi begitu syarat menjadi penulis hebat 6 jam tuh saya gitu kan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah 6 jam ini sudah termasuk dengan membaca, proses membaca atau hanya menulis saja? Berarti kan kalau menulis 6 jam, membaca harus lebih banyak dari itu ya. Nah ini saya langsung mikir bagaimana memanage waktu ini, mungkin bisa dapat masukan atau saran bagaimana bisa membagi waktu yang saya bekerja tuh sekitar 8 sampai 9 jam di luar rumah. Terima kasih. Sambil membaca, karena membaca itu proses dari menulis kalau buat saya. Jadi bisa itu digunakan. Jadi biasanya kan kita ada ide, baru kita masukin di dalam sebuah selembar kertas, salaman di
komputer gitu kan. Dan itu gunanya kita banyak membaca. Dan itu 6 jam itu saya masukin ke dalam bagian dari proses penulisan. Kan nulis itu kan cepat sebetulnya kan. Kalau sudah ada yang mau disampaikan, udah tahu keluar aja. Itu di saya begitu. Jadi makanya saya bilang 6 jam itu bisa sambil masak, bisa segala macam kayak gitu kan. Enggak gitu. Saya juga, istri saya juga masih kerja. Kami berdua ini masih kerja nih. Jadi ya tapi juga kita bisa kok. Jadi 6 jam itu digabung. Tapi yang selalu terkait dengan sedang penulisan apa yang Anda sedang tulis itu. Bahkan ketika sedang menyusui atau menggendong anak itu bisa dapat cerita kok kita. Sambil memandikan anak kecil, sambil misalnya membereskan itu, bisa langsung cerita. Kadang-kadang godaannya malah lagi sholat dapat ide ya Mas ya. Iya betul sekali, itu rahmah itu. Dapat rahmah dari Tuhan itu langsung lagi sholat, dapat kayak gitu. Jadi gini Mbak Awal, jadi semua lingkungan kita itu bisa menjadi sumber inspirasi. Nanam kan di rumah, misalnya nanam tomat atau nanam bunga gitu kan ya. Melihat bunganya aja, misalnya bunga mawar atau bunga bougainville yang ada durinya gitu kan. Lalu ada sedang menggambarkan hidup yang penuh dengan duri yang dilalui. Dengan metafor ngelihat itu aja udah bisa diceritain. Tergantung apa yang lagi ditulis. Kisah orang sedang sujud, ngelihat adik sujud, suami sujud, itu bisa. Jadi ya di kantor juga bisa. Catat aja. Just gitu. Begitu misalnya di kantor ada yang itu, tulis atau dengan pensil aja, tulis satu kalimat aja atau kata-kata aja untuk catatan pengingat. Baik, terima kasih Mas Nasir. Ini saya pengen bertanya nih ke satu lagi penanya, boleh ya Mas ya? Boleh. Ini ada 2, saya pilih salah satu. Isro silakan, Isro Hartati. Apakah oke? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Asma Nadia dan Bapak Nasir. Kamu di kota apa sayang? Purbalingga Mbak. Ya, oke. Ada yang mau saya tanyakan. Ini saya seorang guru SMA. Melihat kecenderungan sekarang anak didik itu mungkin lebih tertarik dengan membaca novel daripada membaca buku pelajaran. Nah, adakah ide atau saran dari Bapak Dr. Nasir atau Mbak Asma terkait dengan bagaimana mungkin menulis sebuah materi yang dikemas dalam cerita atau novel seperti itu, Mbak? Ini saya sedang mencoba memulai untuk belajar menulis dari kisah perjalanan kayak mendaki gunung seperti itu. Kebetulan karena saya dan suami senang petualang juga, kebetulan saya basicnya juga dari guru geografi. Nah, mungkin ada saran bagaimana biar nanti ya. yang dituliskan itu juga akan bermanfaat untuk anak didik seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mas. Ya gini, kalau kita lihat cerita dulu kan ada majalah-majalah Si Kuncung ya, baca nggak? Asma termasuk baca. Termasuk baca kawanku ya. Berarti bisa dihitung tuh umurnya. Iya, jadi ya dulu tuh banyak tuh majalah kayak gitu ya. Kalau sekarang kita lihat yang top itu kan cerita-cerita dalam bentuk komik ya. Itu kenapa manga? Kenapa komik-komik Jepang itu number 1 di dunia? Menjadi sumber inspirasi segala macam. Karena dia juga cerita kan. Komik-komik Jepang itu kan dibaca oleh anak-anak sama orang tuanya juga dibaca semua. Nah, aku ini ya sarankan itu Mbak Isro ya. Lihat itu komik-komik Jepang. Karena banyak sekali komik-komik itu berisi pelajaran hidup, budi pekerti, kesetiakawanan, kemudian keadilan, kemudian akhlak yang baik, keberanian kayak gitu, jadi kerja keras, kemudian bagaimana bisa berdagang, bagaimana bisa menjadi juara olahraga, itu ada semua di dalam cerita manga. Di Indonesia sayangnya komik itu yang dulu hebat, kemudian sekarang ini sedikit lagi tertidur kayaknya gitu ya.
Mungkin ini dicoba di situ. Baik. Coba bayangin ya, kalau kita lihat buku cerita Tantang. Tantang itu kan seorang reporter ya, wartawan kan, yang kemana aja dia ke Moskow, keliling dunia gitu kan. Dan setiap kali apa sih tema dari ceritanya? Dia bertualang dengan anjingnya, dengan temennya yang perokok, yang pemabok kayak gitu. Dan selalu juga mendapat orang-orang jahat yang mencoba berkejahatan, atau ada misteri-misteri yang harus dipecahkan. Itu aja kan ceritanya kan gitu. Dan di situ kita melihat keberanian dia untuk menantang, untuk menentang rasa takut gitu kan, kemudian mengeksplor gitu, bertualang. Naik gunung itu juga begitu kan. Jadi banyak sekali yang bisa coba Mbak ditulis. Iya. Mas, ini ada komentar dari Retno yang tadi nanya, alhamdulillah terima kasih diizinkan bertanya walaupun sinyal tersendat-sendat sampai kudu keluar ke kebun karet katanya. Masya Allah, ini perjuangan. Saya ngerti sih Mas, ini banyak yang nggak bisa on cam juga karena ini jam kerja kan. Kita biasanya malam Mas, Rabu malam ini karena jam kerja karena Ramadan kan gitu. Jadi ya agak hidden mode gitu ya ketika ikut acaranya. Baik. Mas, terima kasih banyak sharingnya hari ini, bermanfaat sekali, mudah-mudahan tidak kapok, mudah-mudahan nanti berkenan menjadi guru kami yang sesekali bisa menjenguk gitu ya, dan bisa menguatkan semangat teman-teman. Nah, sebelum ditutup nih Mas, minta pesan dong yang menguatkan semangat nih, yang adik-adik kita ini yang masih on off gitu ya. Kadang kalau pembacanya banyak gitu kan di platform semangatnya naik. Kalau pembacanya turun kayaknya nggak ada yang baca, semangatnya turun. Atau lama, atau banyak naskah yang sudah dimulai tapi tidak selesai-selesai gitu. Apakah mereka harus bikin kerangka-karangan atau mereka harus apa nih biar mudah-mudahan kalau dulu Asma sama Ayah tuh punya semangat gini Mas, 1 buku sebelum mati. Minimal sekali 1 buku sebelum mati, dan karena kita nggak tahu kematian itu kapan gitu kan, harus sesegera mungkin gitu kita menyelesaikan tulisan kita. Minta nasihatnya Mas dan minta semangatnya buat kami semua ini. Ada buku yang bisa diselesaikan secara cepat, tapi sedikit sekali buku yang nggak bisa diselesaikan secara cepat. Umumnya buku itu bisa diselesaikan secara cepat. Boleh dikata 80% itu bisa cukup cepat lah, cukup dengan waktu yang wajar gitu ya. Yang 20% atau 10% itu memang lama gitu karena pengen sesuatu yang unik, baru gitu kan, dan itu berarti kapan-kapan bisa kita obrolin juga ya Mas ya? Iya. Soal ini ya, buku-buku ya, menengok ya, atau ini nih buku-buku yang bisa ditulis atau rahasia menulis buku cepat. Nah, betul sekali. Saya itu termasuk penulis cepat loh, karena saya terlatih sebagai wartawan, jadi nulis buku Revolusi Iran itu cepat juga, nulis buku perang Iran-Irak, menerjemahkan Tantang, Asterik, cepat itu. Mengedit buku kita, kemanusiaan pada era pandemi yang kamu nulis cerita bagus banget itu di dalamnya, itu kan cepat juga ngeditnya ya. Tapi jadi artinya memang ada momentum. Jadi kalau tulisan itu mau diterbitin, dia pas ada mood orang lagi di situ, momentum, ada peristiwa besar yang sedang terjadi. Kalau wartawan nyebutnya ada newspack. Jadi ada kaitannya dengan sesuatu berita, kabar, kejadian yang besar ya. Itu kaitkan di situ. Nah, kalau udah kendor, orang udah nggak moodnya di situ, kita nerbitinnya, peluang untuk dibacanya sedikit. Tadi pertanyaan, apakah kita harus mengubah kerangkanya? Nggak apa-apa. Kerangka itu kan cuma hanya membantu kita. Kalau kita bisa dapat kerangka yang lebih bagus, go for it. Gitu. Jadi nggak ada tabu, apa-apa dicoba. Nggak ada yang salah di dalam proses menulis. Semuanya benar. Karena setiap orang punya gaya sendiri. Itu sebabnya ada banyak penulis, tapi bukunya beda-beda ya kan. Tema kadang sama, tapi cara menggambarkannya, berkisah, narasinya berbeda-beda. Apa sih dalam kehidupan ini peristiwa yang penting ya? Pertama, kelahiran itu penting. Kemudian meninggal itu penting dibicarakan. Kemudian juga masa puber itu penting gitu kan. Masa pertama kali naik sepeda, semua kenang-kenangan kayak gitu kan, itu kan terasa penting. Ada momen-momen gitu yang kita harus pandai menangkapnya.
Sekarang ini modenya apa? Sekarang coba kalau kita lihat, apa yang lagi ditonton orang di Netflix misalnya kan? Nah itu Netflix itu kan berdasarkan algoritma. Dia nggak memilih film yang dia akan beli, dia siarkan kalau dia tahu bahwa kliknya nggak banyak. Kalau kita pakai istilah Facebook gitu kan, kalau like-nya gitu. Jadi perhatikan tren, istilahnya tren. Trennya kemana? Makanya kita perlu baca juga, baca koran juga, baca supaya, dan ikut terus acara-acaranya. Di acaranya Asma ini nanti mungkin cerita ini, kita ayo tren penulisan kemana nih 1 tahun ini, karena tren itu ada. Seperti mode, ini tahun ini warnanya hijau, apa warna dominannya, tahun depan biru gitu kan, dalam menulis juga ada gitu. Kadang-kadang orang nggak perhatikan itu. Sekarang kan perang Rusia sama itu Ukraina kan, itu juga sesuatu yang bisa diceritakan. Yang dampaknya terhadap kita, minyak goreng, barang naik, daging naik, harga tempe tahu naik karena banyak kedelai yang harus diimpor dari sana yang nggak dapat lagi gitu. Gitu. Ini semacam tips-tips ya yang bisa membantu bahwa sumber kreativitas itu ada di mana-mana. Seperti udara ada di mana-mana. Cuman ada bedanya. Udara bersih, semua udara kotor gitu kan. Kita ambil yang bersih. Gitu. Baik, terima kasih Mas Natsir Tamara ya. Sumber ide ya seperti udara itu ada di mana-mana teman-teman. Jadi hidupkan panca indera kita ya, hidupkan radar kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa menangkap ide-ide yang menarik. Jangan lupa kawal mimpi-mimpi dengan doa. Terima kasih sekali lagi Mas Natsir Tamara. Lebih kurangnya Asma mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Nanti kita akan tutup dengan foto bersama. Begitu ya Sheila ya. Buat teman-teman yang mengikuti acara Belajar dari Bintang, selain melalui Zoom setiap minggunya, biasanya bisa teman-teman ikuti melalui YouTube KBMF Official. Dan insya Allah ba'da Lebaran kita ketemu lagi hari Rabu malam pukul 11 ya. Pukul 11, tanggal 11 ya, tanggal 11 Mei pukul 8. Kalau pukul 11 nanti nggak ada yang ikut ya. Baik, terima kasih semuanya ya, tetap stay positif ya, tetap stay kreatif insya Allah. Terima kasih Mas Natsir Tamara sudah menjadi guru besar kami hari ini ya, dan minta doanya mudah-mudahan Asma dan teman-teman dimudahkan untuk terus bisa menulis. Salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Sheila untuk foto barengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, boleh diaktifkan dulu ya. Kita foto bersama dulu untuk sesi belajar dari bintang pada minggu kali ini. Untuk slide pertama dengan salam literasi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon nanti fotonya bisa dikirim ke Asma, biar Asma bisa kirimkan juga ke Mas Natsir Tamara. Terima kasih sekali lagi Mas, terima kasih KBMF ya. Dan buat teman-teman semua, selamat menunaikan hari-hari terakhir ya ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan mudah-mudahan nanti di Idul Fitri kita beroleh kemenangan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak, Mas. Baik, wow, luar biasa sekali ya Kak Alin ya materi pada sore kali ini. Semoga menambah semangat nih buat teman-teman yang menulis, apalagi menulis di KBM ya. Kita juga ada informasi nih, seperti yang udah di awal aku infoin, kita akan ada bagi-bagi THR. Caranya gampang banget, silakan teman-teman kunjungi Instagram KBMF. Nanti di postingan terbarunya silakan tulis apa yang teman-teman inginkan. Nanti akan diberi